Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Taufikur Rahman dari kelompok perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari pasal 32 hingga 33. Pasal 32 menjelaskan tentang ketentuan khusus 1. Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal A. Badan oleh pengurus. B. Badan dalam pembuaran atau pilot oleh orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan. C. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya. D. Anak yang belum dewasa atau yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunannya. Nomor 2. Wakil sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 bertanggung jawab secara pribadi dan secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, terkecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukan benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut. 3. Orang atau badan yang dapat menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 33. Pembeli atau penerima jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau tidak lengkap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 34. Pasal 34 terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perubahan ketiga nomor 28 tahun 2007. Poin 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Poin 2A. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 adalah A. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan, atau B. Pejabat dan tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. Poin ketiga. Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk. Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Poin yang keempat. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan
hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya. Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Poin kelima, permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. Perkenalkan, nama saya Intan Nurunisa. Di sini saya akan menjelaskan pasal 35. Pasal 35 ayat 1. Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Ayat 2. Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terikat oleh kewajiban merahasiakan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank. Kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Ayat 3. Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Penjelasan pasal 35 ayat 1. Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atas permintaan tertulis Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan harus memberikan keterangan atau bukti-bukti yang diminta. Yang dimaksud dengan konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 2. Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Ayat 3 cukup jelas. Pasal 35A ayat 1. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2. Ayat 2. Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mencukupi. Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2. Penjelasan pasal 35A ayat 1. Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self-assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan, dan atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata cara penyampaian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2. Apabila data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang belum mencukupi untuk kepentingan penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak dapat menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi yang dimaksud. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya akan menjelaskan pasal 36 ayat 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat a. mengurungkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan pelaturan perundang-undangan. Perpajakan dalam pelaksanaan sanksi tersebut dikenakan dengan kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. B. Mengurungkan atau menetapkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. C. Mengurungkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 yang tidak benar atau membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan berupa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Ayat 1A. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C hanya dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 kali. Ayat 1B. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D hanya dapat diajukan oleh wajib pajak 1 kali. Ayat 1C. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana ditetapkan dimaksud ayat 1 diterima harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Ayat 1D. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1C telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap dikabulkan. Ayat 1E. Apabila diminta oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat 1C. Ayat 2. Ketentuan pelaksanaan ketentuan ayat 1, ayat 1A, ayat 1B, ayat 1C, ayat 1D, dan ayat 1E diatur dengan atau berdasarkan pelaturan Menteri Keuangan. Penjelasan pasal 36 ayat 1. Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak. Tidak dapat ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami pelaturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya
atau atas permohonan wajib pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurungkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Misalnya, wajib pajak tidak dolak oleh keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal atau membatalkan surat keberatan tidak pada waktunya, meskipun persyaratan material terpenuhi. Demikian juga surat tagihan pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak. Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonannya wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Namun, hal wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Permohonan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan. Ayat 1A cukup jelas, ayat 1B cukup jelas, ayat 1C cukup jelas, ayat 1D cukup jelas, ayat 1E cukup jelas, ayat 2 cukup jelas. Pasal 36A ayat 1, pegawai perpajakan yang kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan pelaturan perundang-undangan. Ayat 2, pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan pelaturan perundang-undangan perpajakan dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi, dan apabila terbukti melakukan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan tindak pidana sebagai dimaksud pada pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ayat 4, pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan suatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan suatu baginya bagi diri sendiri diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya. Ayat 5, pegawai pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila melaksanakan tugasnya tidak berdasarkan pada ikhtiar baik dan sesuai dengan ketentuan pelaturan perundang-undangan perpajakan. Penjelasan pasal 36A ayat 1, dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan profesionalisme pegawai pajak dapat melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan terhadap pegawai pajak endemik dan dengan sengaja dengan menghitung menetapkan pajak tidak perundang-undangan sehingga mengakibatkan kerugian pada pendataan negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, ayat ini mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawai perpajakan, misalnya apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang pegawaian, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pegawaian. Apabila pegawai pajak dianggap melakukan tindak pidana, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian juga apabila pegawai pajak
melakukan tindak pidana korupsi, pegawai pajak dapat diadukan karena melakukan tindak pidana korupsi. Dalam keadaan demikian, wajib pajak dapat mengadukan pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak tersebut kepada unit internal Departemen Keuangan. Ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas, ayat 5 pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan ikhtikat baik apabila pegawai pajak disebut melaksanakan tugasnya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan tindakan lainnya yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Rizky, saya dari kelas manajemen 19B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 36B. Yang pertama, Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, mengenai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Penjelasan pasal 36B ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasal 37A. Yang pertama, penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009. Dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan, pelunasan, dan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan Menteri Keuangan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak yang paling lama 1 tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh nomor pokok wajib pajak yang tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. Penjelasan pasal 37A ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdia Kemal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 38 yang menjelaskan tentang setiap orang yang karena kealpaannya. Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Poin yang kedua, menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A. Didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Selanjutnya, penjelasan pasal 38, pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana.
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi, melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran wajib pajak atau untuk memenuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang menghindarkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Selanjutnya, pasal 39 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja. Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak. Poin selanjutnya, penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Selanjutnya, tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Selanjutnya, menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. Selanjutnya, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Poin selanjutnya, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. Poin selanjutnya, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termaksud hasil pengolahan data diri pembukuan dan dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1. Poin selanjutnya, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya ayat 2, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Ayat 3, setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Selanjutnya, penjelasan pasal 39 ayat 1. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pokok wajib pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak. Ayat 2. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun sejak selesainya menjalani
sebagian atau seluruh pidana penjara yang dilakukan, dikenai sanksi pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana yang diatur pada ayat 1. Selanjutnya ayat 3. Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak, atau penyampaian surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak dan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang tidak benar sangat merugikan negara. Oleh karena itu, percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan delik tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Safira Danti Widyasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 39A, pasal 40, pasal 41, dan pasal 41A. Pasal 39A menjelaskan tentang faktor pajak sebagai bukti pemungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan pajak pertambahan nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terhutang. Sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan pajak, pertambahan nilai, dan pajak penghasilan. Pasal 40 menjelaskan tentang tindak pidana di bidang keperpajakan daluarsa 10 tahun, dan sejak terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum, dan juga hakim. Pasal 41 ayat 1 menjelaskan tentang untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, dan supaya wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu. Dalam rangka pelaksanaan undang-undang perpajakan, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan, yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut. Kemudian ayat 2 menjelaskan tentang perbuatan atau tindakan, sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Karena kealpaan, agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia wajib pajak. Selanjutnya ayat 3 menjelaskan tentang tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak. Pasal 41A menjelaskan tentang agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 35. Maka perlu adanya sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chalida Nur Marisma. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan serta pasal perubahan Undang-Undang KUP beserta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan di sini saya akan menjelaskan penjelasan pasal 41B, ialah setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp75 juta. Dilanjut dengan pasal 41C yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan yang paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp800 juta. Nomor 3, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp800 juta.
Nomor 4, setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Dijelaskan dengan penjelasan pasal 41C cukup jelas, pasal 42 cukup jelas, dan dilanjut dengan pasal 43. Nomor 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 39A berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Nomor 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41A dan pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dilanjutkan dengan penjelasan pasal 43 ialah ayat 1. Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana perpajakan tidak terbatas pada wajib pajak, wakil wajib pajak, kuasa wajib pajak, pegawai wajib pajak, akuntan publik, konsultasi pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ayat 2 cukup jelas, dan dilanjut dengan pasal 43A. Yang pertama, Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menguasai unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Yang ketiga, apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib proses menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi. Yang keempat, tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan dilanjut dengan penjelasan pasal 43A. Ayat 1, informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan atau tidak ditindaklanjuti. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas, dan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rendra Geraha dari kelas manajemen 19B. Di sini saya akan menyampaikan tentang pasal 44. Poin pertama, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Poin yang kedua, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah A. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. B. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. D. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. E. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. F. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. G. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan dokumen yang dibawa. H. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. I.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. J. Menghentikan penyidikan. K. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin ketiga, penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidikan pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Poin keempat, dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidikan dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Penjelasan pasal 44 ayat 1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Ayat 2. Pada ayat diatur wewenang pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik wajib pajak, penanggung pajak, dan pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasal 44A. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 huruf J. Dalam hal tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluarsa atau tersangka meninggal dunia. Penjelasan pasal 44A. Dalam hal penyidikan pidana di bidang perpajakan dihentikan kecuali karena peristiwanya telah daluarsa, maka surat ketetapan pajak tetap dapat diterbitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Ramadanti. Saya akan menjelaskan tentang pasal 44B. Yang ke-1. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama atau jangka waktu 6 bulan sejak surat permintaan. Yang kedua, penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Penjelasan pasal 47. Ketentuan pasal ini dihapus karena secara substansif merupakan materi dari undang-undang tentang pajak, penghasilan, dan telah diatur dalam undang-undang tersebut. Pasal 47A. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.